Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis ridallahi fil ridal walidaini wa saghatullahi fil saghatil walidaini. Amma ba'du. Ta'zimul ikraman saya kepada al-mukarram Abu dan Umi beserta keluarganya, dan ta'zimul ikraman saya kepada seluruh Dewan Guru sedaya Bustanul Huda, dan yang saya hormati dan yang saya cintai kepada seluruh santriwan dan santriwati sedaya Bustanul Huda, dan yang saya muliakan kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Di zaman Rasulullah, seorang pemuda datang menghampiri Rasulullah, ingin ikut berperang bersama Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada pemuda tersebut, "Masih hidupkah kedua orang tuamu?" "Masih ya Rasulullah." "Maka pergilah berbakti kepada kedua orang tuamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih besar pahalanya daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena demikian, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dewan juri yang saya muliakan, orang tua adalah orang yang sangat mulia, yang mana yang telah mendidik dan menjaga kita dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang yang sangat luar biasa, yang mana tak seorang pun yang dapat membalaskan jasa kedua orang tuanya. Ada di sini yang dapat membalaskan jasa kedua orang tuanya? Ada? Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Meskipun pada hari ini kita gendong orang tua kita dari rumah sampai ke Mekah, lalu kembali lagi dari Mekah sampai ke rumah, itu pun belum tentu dapat membalaskan jasa kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dewan juri yang saya muliakan, orang tua adalah orang yang sangat mulia. Ada yang lebih daripada mereka? Tidak ada. Ada. Tujuan kita hidup di dalam dunia adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Ridallahi fil ridal walidaini wa sakhatullahi fil sakhatil walidaini." Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Hadirin yang saya muliakan dan dewan hakim yang saya muliakan, seorang ibu adalah orang tua yang sangat berjasa, yang mana dari hari pertama hingga 9 bulan lebih kurangnya ia di dalam kesusahan dan kesulitan mengandung kita di dalam perutnya, dan selama 9 bulan tersebut kita bersamanya di setiap langkah dan gerakannya. Lalu ia meregangnya melahirkan kita. Ia tidak memikirkan keselamatannya, akan tetapi ia mementingkan keselamatan anaknya. Dan kita dirawat dan dijaga dari kecil hingga dewasa dengan lemah lembut. Sewaktu kecil kita dijadikan seperti raja, dan ketika telah besar kita diantar ke tempat yang sangat mulia kita. Sepatutnya bahwa kita untuk berbakti kepada kedua orang tua agar mudah kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan janganlah kita berkata dengan perkataan atau memperbuat dengan perbuatan yang dapat menyakiti hati kedua orang tua. Kenapa? Dikarenakan di dalam kitab Tabihul Kafirin dikatakan 3 golongan manusia yang akan nantinya menjadi penghuni neraka Jahanam. Yang pertama adalah orang yang berzina, yang kedua adalah orang yang syirik,
yang menduakan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan di dalam hikayah Alqamah diceritakan, Alqamah adalah merupakan orang yang ahli ibadah. Alqamah merupakan ahli bersedekah, bahkan hajinya pun berkali-kali. Akan tetapi di saat sampai sakratul mautnya, ia tertegah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan semasa hidupnya, di saat Alqamah tersebut telah membina rumah tangga, ia lebih mementingkan istri dan anak-anaknya sehingga lupa kepada ibunya, yang membuat tergores hati seorang ibu. Lalu ibu mana yang tega melihat anak yang dilahirkannya dengan bertaruh nyawa sengsara? Ibu mana yang tega melihat anak yang dilahirkannya dengan bertaruh nyawa sengsara? Dengan sehingga dengan ketulusan dan keikhlasan hati seorang ibu, ia memaafkan segala kesalahan anaknya. Barulah Alqamah tersebut dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di dalam cerita tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita. Meskipun sedekahmu berjuta-juta rupiah, walaupun sembahyangmu beribu-ribu rakaat, akan tetapi di saat engkau beres hati seorang ibu, syurga bukan milikmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah seorang ibu bagaikan sebuah pohon kelapa, bukan seperti pohon bayam, yang mana kalau pohon bayam di saat patah akan tumbuh tunasnya, patah satu tumbuh 1000 kata orang-orang. Begitulah jika kita kehilangan seorang kekasih, maka 1000 wanita pun dapat menggantikan kekasih tersebut. Akan tetapi kalau sebuah pohon kelapa, yang mana pohon kelapa tersebut banyak memberikan manfaat kepada kita, manfaat daripada buahnya, manfaat daripada daunnya, bahkan pohonnya juga bermanfaat bagi kita. Akan tetapi di saat pohon kelapa tersebut telah patah, maka sampai dunia terbalik pun tidak akan pernah tumbuh tunasnya. Begitulah jika kita kehilangan seorang ibu, maka 1000 wanita pun tak dapat menggantikan karakter seorang ibu. Maka oleh karena demikian, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua, sayangi mereka selagi masih ada, dikarenakan penyesalan akan selalu datang terlambat. Dan bagi saudara-saudaraku sekalian yang sudah tidak memiliki orang tua, janganlah lupa kita untuk mendoakannya di hari setiap selesai sembahyang, agar diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya satu lubang daripada kubur syurga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.